Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak dengan saya Ustadz Alak Khairul Huda di Studio 1 SD Muhammadiyah Salam Gura. Hari ini kita seperti biasa akan menambah wawasan kita mengenai pembelajaran matematika. Sebelum itu, mari kita pemanasan dahulu ya. Set, kita keluarkan apinya dulu. Nah, kemudian set, kita keluarkan petirnya. Nah, kita gabung. Set. Alhamdulillah, kita sudah pemanasan ya. Nah, ini ya anak-anak, aku senang matematika. Kita masuk ke dalam materinya ya. Kita tadi sudah pemanasan. Materi yang akan kita bahas pada hari ini ialah tentang bilangan bulat. Nah, di sini nanti kita akan mengenal beberapa hal. Yang pertama, mengenal tentang bilangan bulat. Yang kedua, penjumlahan bilangan bulat. Yang ketiga, pengurangan bilangan bulat. Dan yang terakhir, operasi hitung campuran. Mari ya, untuk menyingkat waktu, ayo kita masuk ke materinya. Yang pertama, mengenal bilangan bulat. Sebelum kita lebih lanjut, kita ya harus kenalan dulu ya. Seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, kita kenalan dulu. Coba Ustadz Alak ingin bertanya ya, disebut apakah bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya? Nah, ini sudah pernah kalian ajari ya di kelas 3. Itu adalah bilangan asli. Jadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Selanjutnya disebut apakah bilangan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini dimulainya dari 0. Masih ingatkah? Ini pelajaran kelas 4 kemarin. Ini adalah bilangan cacah ya. Ingat-ingat, bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0, seperti di POM itu loh ya. Dimulai dari 0 ya. Nah, selanjutnya ini yang ketiga, disebut apakah bilangan, ada stripnya ini ya, negatif 3, negatif 2, 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini yang disebut bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu didapatkan ketika kita menggabungkan bilangan cacah dan bilangan negatif. Jadi ini bilangan yang kurang dari 0, biasa disebut dengan bilangan negatif. Selanjutnya, nah ini ya, bagaimana misal di rumah ini ada enggak ini anak-anak yang punya termometer ya. Nah, ini misalkan ada termometer ya, terus itu suhunya ada di sini di bawah dari 0, di bawah 0 derajat ya. Nah, ini 15 derajat di bawah 0. Atau misalkan siapa ini yang pernah liburan ke pantai Parangtritis misalkan. Nah, misalkan ada penyelam itu ya, menyelam di bawah permukaan laut ini 80 meter. Nah, ini gimana kita nulisnya ya? Nah, ini ya pertanyaannya, 15 derajat di bawah 0 gimana nulisnya? Terus kemudian ini 80 meter di bawah permukaan laut gimana ya nulisnya? Nah, ini ya penulisannya. Kalau di bawah 0 ya, kurang dari 0 itu ada tanda negatif ya. Ini disebutnya bilangan negatif karena nilainya kurang dari 0 ya. Kalau di laut ya, yang 80 meter tadi di bawah permukaan laut, penulisannya negatif 80. Nah, ternyata diperlukan bilangan bulat negatif untuk menyatakan suhu negatif 15 derajat Celcius di bawah 0 maupun kedalaman laut negatif 80 meter di bawah permukaan laut. Coba sekarang ini ya, ada bilangan bulat yang dapat digambarkan dengan garis bilangan. Coba diingat-ingat, garis bilangan itu materi kelas berapa ayo? Ya, ini di kelas 3 itu pernah ya kalian diminta untuk loncat kanan, loncat kiri ya. Nah, itu pada garis bilangan. Nah, ini ada garis bilangan. Terus kemudian untuk menyebutkan bilangan bulat ya,
itu ada, nah 0 dulu, 0 itu tengah ya. Terus kemudian kalau ke kanan atau lebih daripada 0 itu dinamakan bilangan bulat positif. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau ini, nah sebelah kiri, nah di sebelah kirinya 0 itu berarti bilangan bulat negatif. Nah ini kita mengenal dulu ya, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Selanjutnya cara membaca dan menulisnya. Gimana ya ini cara membacanya? Nah ini Ustadz Alak sudah nuliskan contoh-contohnya ya. Nah yuk kita baca bareng-bareng. Yang ini 7, bawahnya 8, bawahnya lagi 11. Nah yang bawahnya ini yang ada tandanya kurang atau negatif ini ya, dibacanya adalah negatif 7, negatif 8, dan negatif 11. Oke, terus sekarang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Kita kalau mau membandingkan dan mengurutkan bilangan ya itu kita harus tahu ya, ini semakin ke kanan ya, semakin ke kanan itu kalau di sini ya, itu semakin ke kanan ya, itu nilainya semakin besar ya. Misalkan ini ada 10 ya, di kanan kan ini itu mesti lebih besar daripada 1 atau 2 atau 3 ya. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil ya. 1 itu ya lebih kecil daripada 5. Lanjut. Selanjutnya, nah ini ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Kalau semakin ke kanan itu nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya berarti semakin kecil. Nah, bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri, nah di kiri ya, di kirinya 0 ya, itu lebih kecil ya daripada yang sebelah kanannya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang di kanannya itu berarti lebih besar daripada yang di kirinya. Selanjutnya ini pada perbandingan dua bilangan bulat ada tanda-tandanya ya, seperti di lampu merah itu juga ada tandanya. Lah ini kalau kalian membandingkan dua bilangan bulat itu juga ada tandanya. Nah ini ya, nyaploknya ke kiri ya, nyaploknya ke kiri. Nah itu dibaca lebih dari ya. Terus kemudian ada lagi yang nyaploknya ke kanan ya, itu dibaca kurang dari. Kemudian ada tanda slip 2 namanya sama dengan. Oke, yuk kita baca bareng-bareng ya. 4 lebih dari 2, karena nilainya 4 itu sebelah kanannya 2, ini 2, ini 4, berarti di sebelah kanannya ya 4 lebih dari 2. Selanjutnya 1 itu kurang dari 5, karena 1 ada di sebelah kirinya 5. Selanjutnya ya, ini ada tanda negatif. Negatif 2 ya, kan tadi ada 0, negatif 1, negatif 2 ya. Nah, negatif 2 itu lebih besar daripada negatif 6, karena negatif 2 letaknya sebelah kanan daripada negatif 6. Selanjutnya yang ini, yang 4, negatif 4 itu nilainya lebih kecil atau kurang dari 3, karena negatif 4 letaknya ada di kirinya 3 pada garis bilangan. Oke, sekarang penjumlahan bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat dengan diagram panah. Ya, ini ada sebuah bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan diagram panah pada garis bilangan ya, yang mempunyai panjang dan arah. Nah, panjangnya panah ini menunjukkan banyaknya satuan 1, 2, 3, 4 ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 itu ya menunjukkan banyaknya satuan. Sedangkan arahnya kalau ke kanan ya, ini ke kanan ya, itu
namanya positif. Kalau ke kiri ya itu negatif. Oke. Nah ini ya, ke kanan itu 6 ke kanan ya. Terus kemudian yang sini 6 negatif 6 ke kiri ya kan. Yuk selanjutnya penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang sama. Contoh nih, hitunglah 3 ditambah 2. Nah kita mulainya seperti biasa ya, semua kalau mau penjumlahan itu dimulai dari 0 seperti di POM. Dimulai dari 0 ya. Nah ini ya, dimulai dari 0, geser 3 satuan ke kanan karena ini 3 ya. 3 berarti geser 3 ke kanan. Setelah itu ditambah 2, berarti geser 2 ke kanan juga ya karena positif. Hasilnya adalah 5. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya hitunglah ya, negatif 4 ditambah negatif 2. Nah dimulai dari 0 tetap ya, kemudian geser ke kiri. Nah ini ada 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah negatif berarti geser lagi ke kiri 2, 1, 2. Maka hasilnya adalah negatif 6. Dari 0 ke negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada negatif 6. Selanjutnya hitunglah 5 ditambah negatif 2. Dimulai dari 0 ya. 5 ke kanan. Kemudian geser ke kiri ya, karena ditambah negatif. Negatif tadi kemana? Ke kiri. Nah ini 5 ditambah negatif 2 ke kiri, hasilnya adalah 3. Dari 0 ke 3 ini ya. Selanjutnya negatif 4 ditambah 3. Jadi dimulainya dari negatif 4, 0 menuju negatif 4. Kemudian karena ditambah 3 berarti dia ke kanan, geser ke kanan 3. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah negatif 1. Oke, sekarang pengulangan bilangan bulat ini dengan kartu ya, dengan kartu muatan. Untuk melakukan operasi pengurangan bilangan bulat, selain menggunakan garis bilangan tadi ya, garis tadi, nah itu kita bisa menggunakan kartu muatan ya. Nah ini kalau muatan positif, nah ditandai ini misalkan muatan negatif, lingkaran hijau ya. Nah ketika kartu positif itu dipasangkan dengan negatif ya, itu hasilnya 0 ya. Terus kemudian kita lanjut, misalkan kartu muatan memodelkan 4 ditambah negatif 4. Misalkan ini yang pertama kita memasukkan 4 positif dulu ya, 4 positif dimasukkan. Setelah itu karena ini ditambah negatif 4 berarti kita masukkan yang negatif juga 4. Nah hasilnya ya, setelah diberi, sekarang dipasang-pasangkan. Nah ini dengan ini satu pasang, ini juga satu pasang, ini satu pasang. Karena habis, loh, berpasangan semua. Karena habis berarti hasilnya 0. Ambil semua pasangan 0. Jadi 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0 ya. Selanjutnya operasi hitung campuran. Nah berikut ya caranya. Dimulai dari negatif 4 ya, ini negatif 4 berarti ke kiri 4 dari 0 tadi. Kemudian ditambah 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah itu ternyata dikurangi 5 berarti ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 3. Nah seperti itu ya. Ini contoh lagi 3 berarti nanti kemana? Dari 0 ke kanan dulu 3. Habis itu ditambah negatif. Nah ini kalau dikurangi negatif, dikurangi
negatif, maka tambah dia nilainya ya. Dikurangi negatif itu tambah nilainya 4, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ditambah 2, 1, 2, maka hasilnya 9. Mungkin itu ya materi yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Saya berharap kalian semakin hari harus semakin semangat, semakin disiplin ya. Ibadahnya dijaga. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.